Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salam dan istisna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu Perkenalkan, nama saya Novita Hosyatul Absoriah, NIM 100 sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dibatun Fauzia, NIM 101. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Febrining Tias, NIM 102. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, saya akan membahas pengertian salam dan istisna. Salam merupakan sinonim dari salaf, atau dapat dikatakan as-salama as-sauba lil hiyad, yang berarti pembelian suatu barang yang diserahkan di kemudian hari, akan tetapi pembayaran dilakukan di muka. Secara etimologis, salam berarti mendahulukan atau pendahuluan. Secara muamalah, salam dapat dikatakan atau disebut penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang masih ditanggung oleh penjual, di mana pembeli harus mendahulukan pembayaran pada saat akad. Atau dapat kita pahami, salam adalah akad jual beli dengan cara akad jual beli suatu barang atau jasa dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati bersama, akan tetapi mendahulukan pembayaran tunai secara penuh. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian tentang istisna. Istisna merupakan mazhar dari isana asyai, yang artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan keinginan kita atau pemesanan. Istisna secara terminologis merupakan transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Atau dapat kita pahami, istisna adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang yang sesuai dengan keinginan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati antar keduanya, yakni pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar hukum salam dan istisna. Dalam salam terdapat dua sumber hukum, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Dalam hadis juga dijelaskan yang berbunyi, dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kemudian beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan transaksi salaf, pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume kelas, takaran jelas, dan waktu yang jelas." Kemudian dasar hukum istisna. Dasar hukum istisna, dibolehkannya istisna tidak ditemui dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak pula ada keterangan para imam mazhab yang menghubungkan dalil-dalil istisna dalam kedua sumber hukum tersebut. Menurut mazhab Hanafi, transaksi istisna adalah sesuatu yang baik menurut ijtihad, karena transaksi ini telah berlangsung dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa akad istisna dihubungkan kepada barang-barang yang diproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun salam dan rukun istisna. Rukun salam
terdapat 5. Yang pertama yaitu pembeli disebut dengan muslam. Kedua yaitu penjual yang disebut dengan muslam ilaih. Ketiga, modal atau uang. Keempat, barang disebut dengan muslam fih. Kelima, ucapan atau ijab qabul disebut dengan sihot. Selanjutnya yaitu rukun istisna. Istisna merupakan salah satu pengembangan dari as-salam. Waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Rukun akad istisna adalah sama dengan rukun jual beli. Ada 5 rukun. Yang pertama yaitu pihak pemesan atau disebut dengan mustasni. Pihak pertama adalah pembeli atau pemesan. Yang kedua yaitu pihak produsen atau yang menerima pemesanan disebut dengan sani. Pihak kedua adalah penjual atau pembuat yang menerima pemesanan. Ketiga yaitu objek dalam akad disebut dengan masnu. Objek akad atau benda atau barang yang dimaksud harus disebutkan dalam akad. Yang keempat yaitu harga disebut dengan saman. Pembayaran harga dapat disepakati kedua belah pihak. Apakah bisa dibayarkan di muka, diangsur, atau di akhir setelah barang jadi. Yang kelima yaitu ijab qabul. Ijab merupakan ucapan pihak pemesan kepada orang yang membuatkan sesuatu untuknya. Atau produsen dengan memberikan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuan. Syarat dalam salam dan istisna. Yang pertama, syarat dalam salam. Syarat dalam salam antara lain A. Uang diberikan di waktu akad, berarti pembayaran dilakukan di awal sebelum barang diterima. B. Barang menjadi utang bagi penjual. C. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, berarti pada saat waktu yang dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Yang D. Barang tersebut hendaklah jelas ukuran, takaran, dan bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut. Yang E. Diketahui dan ditentukan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas agar tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Yang F. Disebutkan tempat menerimanya. Ketentuan-ketentuan dalam salam antara lain 1. Ketentuan pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, dilakukan saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra atau pembebasan utang. Selanjutnya kedua, ketentuan barang. Ketentuan barang antara lain A. Harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diketahui sebagai utang. B. Penyerahan dilakukan kemudian. Yang C. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang D. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya. Yang E. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, penyerahan barang sebelum tepat waktu. Antara lain A. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati. Yang B. Bila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta barang tambahan juga. Penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang C. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya,
maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Yang D, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Yang E, tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitas barang tersebut lebih rendah, pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta uang kembali, atau menunggu sampai barang tersebut tersedia kembali. Syarat dalam istisna. Syarat dalam istisna antara lain: A, pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang B, ridho atau merelakan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang C, apabila isi akad disyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang D, pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang E, masnu atau barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, atau mutu dan jumlahnya. Yang F, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan. Ketentuan-ketentuan dalam istisna. Yang pertama, akad istisna. Akad istisna antara lain: dalam akad istisna seperti akad muamalah lainnya, yaitu tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. Yang B, akad istisna mirip dengan akad jual beli salam. Keberadaannya sebagai bai al-maqdum atau jual beli yang belum ada barangnya ketika para pihak membuat akad. Yang C, dalam praktek perbankan, prinsip istisna dapat dilakukan dengan cara di mana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. Yang kedua, barang yang diperjanjikan. Barang yang diperjanjikan dalam transaksi istisna harus secara jelas diketahui di awal sebelum para pihak membuat akad istisna, mengenai karakteristiknya, baik berupa jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya. Yang B, apabila barang yang dipesan tersebut mengandung cacat atau salah ketika diserahkan kepada pemesan, maka pihak produsen atau penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya. Yang ketiga, posisi atau status bank dalam istisna. Antara lain: A, dalam praktiknya dalam suatu transaksi istisna dan dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Yang B, jika bank bertindak sebagai penjual dengan cara bank terlebih dahulu memesan barang yang akan dijual dari pihak lain atau subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan tersebut dengan cara istisna, maka istisna yang demikian disebut dengan istisna bertingkat. Yang C, cara ini dibenarkan selama akad kedua, yaitu akad antara bank dan subkontraktor, terpisah dari akad pertama, yaitu akad antara bank dan pembeli. Akad kedua harus dilakukan setelah akad pertama selesai. Akad pertama selesai atau sah. D, dalam perjanjian istisna antara bank dan nasabah, apabila bank sebagai penjual, bank tidak diharuskan untuk menyediakan penunjang produksi barang yang dipesan. Dengan kata lain, penjual atau bank tidak diharuskan untuk memproduksi sendiri barang yang dipesan, melainkan dapat memesan dari pihak lain. Yang keempat, pembayaran.
Dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank kepada pemasok barang dalam beberapa kali, atau termin pembayaran sesuai dengan tahap kemajuan produksi atau pembaruan barang yang dipesan, atau production progress. Perbedaan salam dan istisna. Pada prinsipnya, akad istisna menyerupai akad salam, di mana keduanya tergolong bai al-ma'dum, yaitu jual beli barang yang belum ada. Namun, antara kedua jual beli tersebut terdapat perbedaan, yaitu pertama, objek salam bisa untuk barang apa saja, baik diproduksi terlebih dahulu atau tidak diproduksi terlebih dahulu. Sedangkan objek istisna selalu barang yang harus diproduksi. Perbedaan yang kedua yaitu dalam bai as-salam, uang atau modal di muka pada saat akad berlangsung. Sedangkan istisna, uang atau modal bisa di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang. Perbedaan yang ketiga yaitu salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Perbedaan terakhir yaitu waktu pengiriman merupakan bagian penting dalam penjualan bai salam. Sementara itu tidak diperlukan dalam bai al-istisna karena waktu pengiriman sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum